Sekarang saya akan menjelaskan tentang Building a Sales Ethic Program, which is a sales ethic program dibagi menjadi dua, kode etik dan etik training. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu product ethic. Setelah seorang manajer penjualan mendapat dukungan dari manajemen puncak, langkah berikutnya adalah untuk menyiapkan etika penjualan, pernyataan kebijakan tertulis yang menunjukkan kepada tenaga penjualan yang perusahaannya percaya dalam bermain adil dengan pelanggan dan pesaing. Penelitian telah menunjukkan bahwa tenaga penjualan yang digunakan dalam organisasi dengan kode etik yang dirasakan lingkungan kerja mereka untuk memiliki nilai-nilai etika yang lebih positif daripada profesional penjualan lainnya. Survei lain menunjukkan bidang yang reps ingin kebijakan tertulis yang membantu mereka melakukan pekerjaan mereka ethically. Agar efektif, namun kebijakan perlu dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa mereka erat dengan arena jual saat ini. Keuntungan dari kebijakan etika tertulis adalah bahwa hal itu memungkinkan perusahaan untuk menjadi eksplisit tentang kegiatan apa yang diperbolehkan dan apa tindakan melanggar standar perusahaan ini dapat berguna ketika pelanggan, pemasok, atau atasan Anda memintamu untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang tidak etis. Jika perusahaan Anda memiliki kode etik, Anda dapat menjawab maaf, tapi kebijakan perusahaan melarang itu. Di luar Amerika Serikat, pekerja di negara-negara tertentu dapat menerima makanan, hadiah, atau acara untuk mematuhi praktek bisnis lokal dan untuk menghindari ditempatkan di kerugian kompetitif. Juga karyawan GM dapat terus memberikan hadiah dan makanan untuk pelanggan mereka, tetapi hanya dalam batas-batas. Restoran paling mahal di tempat. Kebijakan GM membutuhkan karyawan GM untuk menghindari pelanggaran kebijakan hadiah pelanggan. Jika penjual telah mengamati perilaku tidak etis dan telah habis semua saluran internal perbedaan pendapat, maka ia harus meresort to wisely blowing. Wisely blowing adalah tindakan terakhir di mana seorang karyawan menginformasikan masyarakat tentang perilaku majikan atau atasan tidak bermoral atau ilegal. Salah satu uji pembocor adalah bahwa bukti harus cukup kuat untuk meyakinkan rata-rata orang bahwa pelanggan yang terjadi. Kedua, pelanggaran etika atau hukum diamati harus cukup serius membutuhkan perhatian segera. Ketiga, tindakan mengatakan masyarakat harus memiliki beberapa kesepakatan untuk sukses. Wisely blowing menampilkan konflik klasik antara standar etika yang tinggi dari individu dan moralitas sering lebih rendah ditemukan di dunia bisnis. Jawaban akhir dapat terjadi ketika lebih banyak perusahaan mengatur mekanisme internal yang formal sehingga karyawan dengan masalah moral untuk melaporkan tidak diabaikan atau sekarang saya akan menjelaskan etik training. Diskusi kita telah menunjukkan bahwa tenaga penjualan lapangan terlibat dalam berbagai situasi kompetitif yang dapat menggoda repetisi untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis untuk mencapai perusahaan atau tujuan pribadi. Sayangnya, banyak perusahaan yang tidak memadai menangani bagaimana berurusan dengan masalah etika. Bahkan, satu studi melaporkan bahwa 42% responden merasa bahwa perusahaan mereka baik diabaikan perilaku etis untuk memenuhi tujuan bisnis, atau bahkan lebih buruk, perusahaan mereka itu mendorong praktik yang tidak etis. Hal ini menunjukkan bahwa lebih memperhatikan pelatihan etika diperlukan untuk membantu fungsi tenaga penjualan dalam lingkungan bisnis saat ini. Anda harus ingat bahwa banyak menerbitkan kode etik penjualan tidak menjamin bahwa penjualan lapangan perwakilan akan mengikutinya. Perusahaan harus menawarkan kelas untuk memastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi ambigu secara moral. Penelitian juga telah mengonfirmasi bahwa manajer penjualan yang lebih muda, kurang idealis, dan lebih realistik dalam pengambilan keputusan etis mereka. Temuan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian isi program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia yang berbeda. Karyawan baru dan manajer muda misalnya harus diberikan materi yang menekankan pentingnya perusahaan normal memakati etika dan nilai-nilai.
serta contoh perilaku khusus untuk menghindari. Selain umum pelatihan etika penjualan, banyak perusahaan juga telah memberikan pelatihan untuk mencegah pelecehan seksual. Jenis pelatihan dapat digunakan untuk menemukan solusi untuk dilema moral simulasi. Dengan bekerja melalui sejumlah skenario, penjual bisa belajar bagaimana mengenali masalah, merakit fakta, mempertimbangkan alternatif, dan membuat ide di balik etika pelatihan pelecehan seksual adalah untuk memastikan karyawan dilengkapi untuk menangani isu-isu dunia nyata mereka mungkin menghadapi saat memanggil pada pelanggan.